Selamat malam teman-teman, selamat malam Akang Teteh. Kali ini aku kebagian dapat tampil duluan untuk bisa katanya bagi ilmu, tapi ya semoga memang jadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Meskipun teman-teman sebenarnya bisa cari tuh di mana aja gitu si informasi gini. Tapi yang perlu kita yang perlu kita sadari memang kalau nggak ditampilkan secara khusus, kadang kita tuh nggak mau gitu nyari sendiri. Kayak scroll TikTok lah gitu ya hari ini. Biasanya kita nggak tahu tuh informasi apa yang terbaru, tapi biasanya karena sudah disajikan secara paksa ya, karena di scroll dan karena sudah hadir di live streaming ini, mau nggak mau, pada akhirnya kita akan jadi tahu gitu ya, tahu kembali gitu, diingatkan kembali. Oke, aku sambil lihat materi di sebelah kananku, belum dong, aku belum nyebutin judul. NSG lebih skena dari segi fashion. Nah, kenapa aku sangat pengen bahas soal skena dari segi fashion hari ini, khususnya anak-anak seperti event gitu ya, apalagi kita yang di NGO tuh sering kali keluar ke lapangan. Menurut aku fashion hari ini tuh penting gitu, style tuh penting gitu untuk mewakili bahwa kita tuh siapa gitu. Karena um, kalau sudah berhubungannya dengan organisasi biasanya kan gayanya tuh formal-formal gitu ya. Terus terlalu terpaku sama kemeja yang ya sangat kaku gitu. Nah, aku tuh melihat sisi itu kenapa uh, sangat penting soalnya. Karena aku sendiri aja tuh kadang kalau misalkan ke lapangan sama NXG gitu ya, suka bingung cari baju yang pas tuh seperti apa gitu. Kenapa aku sebut NXG lebih skena dari segi fashion gitu. Nah, kalau misalkan tadi aku dengar definisi skena dari Kang Kemal tuh seperti kita tuh memang di kotak-kotakan dari segi misalkan literasi digital gitu, skenanya apa, berarti skenanya literasi digital. Terus kalau dari segi musik skenanya berarti ada uh, musik rock gitu, berarti nah itu kotak-kotaknya gitu. Nah sekarang aku coba dari NGO gitu. Nah NGO ini kenapa harus kenapa harus menyesuaikan passionnya? Karena supaya tidak bosan gitu. Apalagi kita sering ketemu banyak orang. Nah, boleh di next? Yang pertama, nah, sebagai NGO yang sesekali event, yang tadi aku bilang karena sering banyak ketemu orang lain, rasanya sepertinya nggak nggak asik gitu kalau kita berpenampilan tuh monoton gitu. Itu kenapa tadi aku coba riset ternyata ada kok passion yang memang cocok untuk anak-anak seperti kita gitu ya, khususnya anak-anak NXG yang sering kali ketemu dengan orang-orang banyak, terus orang-orang keren gitu. Masa sih kita mewakili satu organisasi aja tuh style kita itu-itu aja gitu, tapi nggak menarik. Tapi ini bukan untuk jadi patokan fashion kita seperti apa. Cuman ada loh referensi berpakaian seperti ini. Ini uh, akan sedikit beda pembahasannya dari biasa karena biasanya aku ngebahas soal videografi terus foto visual gitu ya. Nah ini berhubungannya dengan fashion. Jadi sharing gitu sedikit-sedikit apa yang aku tahu, apa yang aku dapat gitu ya. Karena nggak melulu bahwa seorang diri harus membahas soal video, seorang diri harus membahas foto gitu. Bahkan kan nggak terlalu mendalam kalau misalkan banyak bahas kayak gitu terus gitu ya. Oke, dilanjut. Ada gangguan sedikit. Oke, di next. Nah, alasan aku nggak mau deketin kamu. Ini ada sedikit meme ketika kita salah berpakaian atau mungkin persepsi soal pakaian, soal fashion. Outfit bapakku seperti ini, outfit papamu seperti ini. Nah, supaya tidak salah outfit karena outfit mempengaruhi perspektif orang lain gitu. Apalagi sebagai anak acara atau anak event. Gini, kalau misalkan kita sudah terlihat seperti seorang profesional, baik itu dari segi fashion, dari segi apa yang dipakai, dari segi apa yang misalkan taruhlah parfum gitu ya, lebih jauhnya. Nah, aku tuh nggak mau misalkan aku sendiri nggak mau kalau misalkan ke acara atau ke event tuh salah kostum gitu. Nah, kenapa bisa merubah perspektif? Yaitu tadi outfit yang bapakku ini sebelah seperti ini, outfit papamu yang sebelah seperti itu. Jadi menciptakan perspektif gitu. Jadi kalau misalkan aku pernah main badminton aja, kata pelatih itu minimal dari outfit we dulu bagus gitu. Dari style we dulu meyakinkan gitu. Skill mah nomor sekian. Kenapa?
karena bisa mempengaruhi kepercayaan diri gitu. Apalagi kalau misalkan kita sering ketemu rapat dan lain-lain dengan orang-orang yang katakanlah anak kantoran gitu ya, anak NGO kan lapangan bet gitu anaknya teh. Nah, kenapa nggak dicoba untuk dengan style yang lebih oke gitu? Karena memang untuk menambah rasa confident gitu, kepercayaan diri. Ya itu tadi. Kalau misalkan lihat dari style aja nih yang di meme ini sudah merasa insecure, ya seberapa betapa kuatnya gitu sih pakaian itu bekerja gitu untuk dilihat secara langsung. Makanya menciptakan perspektif tersebut gitu ya. Kadang aku juga kalau misalkan sering nge-shoot gitu ya di lapangan bisa menilai orang dari segi pakaian tuh secara langsung bahwa oh ini tuh orangnya A, ini tuh orangnya B gitu. Ini tuh orangnya sepertinya terlihat berwawasan banyak gitu. Nah, ini tuh orang yang ya karena kan secara fashion gitu ya aku lihat ya. Ini tuh sepertinya asik diajak ngobrol, ini tuh nggak asik diajak ngobrol karena bisa dilihat tuh dari pakaiannya gitu. Cuman aku tidak akan menyebutkan satu fashion yang apa ya lebih ke khusus gitu seperti apa, tapi yang jelas teman-teman kalau bisa mix and match secara baik kenapa enggak, mix and match secara baik kenapa enggak gitu. Oke. Karena outfit mempengaruhi perspektif orang lain terhadap kita, apalagi anak event. Itu dia. Oke, di next. Itu sudah. Nah, untuk apa? Balik lagi, kalau misalkan event, ya untuk eye catching gitu. Bahkan ada bahasa dari teman-teman aku tuh, paribasana thanks for designer gitu. Istilahnya kenapa thanks for designer? Karena aku kalau misalkan ngelihat orang rapih, terus siap ke acara yang ditujunya, itu tuh jadi sorotan mata gitu di antara semua pakaian yang sama. Katakanlah gini, kita NGO, tapi kita punya uniform gitu ya, secara secara bentukan sama, secara warna sama, itu masih oke-oke aja gitu. Tapi kenapa enggak kalau misalkan kita punya uniform dibentuk berbeda gitu atau punya style dari masing-masing kita, itu kayaknya lebih asik gitu. Misalkan aku sebut nama Alifan, dia lebih lebih confident dengan menggunakan sweater pada saat event, ya di mix and match dengan baik gitu. Terus kalau misalkan aku nggak suka tuh pakai kemeja yang kerahnya berdiri tegak, ya di mix and match dengan baik gitu. Karena kalau misalkan dari segi fashion aja aku sudah nggak confident, nggak percaya diri, gimana mau menampilkan ke orang banyak gitu, gimana mau jadi eye catching gitu. Nah, ya minimal kalau misalkan tidak berpakaian secara formal, rapih dulu aja sedikit gitu. Tapi tetap bisa jadi sorotan mata. Yang tadi aku bilang, kalau kebanyakan NGO dia pakai baju uniform yang seragamnya terlihat sama, seragam lapangannya, terus pakai uh, pakai celana kargo outdoor dan lain-lain. Kenapa kita tidak bisa pakai dengan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dalam artian bisa kok sebenarnya eye catching gitu. Nanti contohnya aku akan perlihatkan. Oke, untuk apanya sudah, boleh selanjutnya. Nah, ini. Kenapa pentingnya si fashion gitu ya atau secara berpakaian? Ingat pernah melamar pekerjaan? Bahkan kalau kita lihat saja melamar pekerjaan sekalipun tuh punya cara berpakaian yang khusus gitu, cara berpakaian yang taruhlah katakanlah ada ciri khasnya, yaitu pakaian hitam dan putih gitu. Melamar pekerjaan saja punya ciri pakaian yang signatur gitunya, ini ciri khas. Masa sih kita sebagai anak yang kalau lah katakanlah anak event bed gitu ya, kita nggak punya cara apa tes cara berpakaian yang bagus gitu atau cara berpakaian yang enak. Nah, terus mulu dan di sekolah sekalipun kita punya setelan yang ciri khas gitu. Bahkan berarti tergantung eventnya tuh kita pakai baju apa juga. Jadi punya ciri khas dari masing-masing, dari mulai melamar pekerjaan, mulu dan di sekolah, terus hari Kamis kita pakai batik, hari Jumat kita baju pramuka, terus hari Sabtunya kita pakai baju olahraga. Masa sih kalau misalkan kita event kita terus-terusan selama 1 minggu harus pakai uniform yang sama gitu. Nah maksud aku kenapa nggak dicoba di mix and match dengan baju-baju yang lain, dan itu akan lebih asik dan lebih mudah untuk dilihat gitu. Secara tampilan visual orang akan lebih fresh, nggak pakai taruhlah katakanlah baju yang itu aja gitu. Dalam artian nanti selama event gitu. Uniform boleh tapi si Gana jangan selama 1 minggu dipakai gitu. Jadinya nggak eye catching gitu. Jadinya bosen. Terus bau kesang. Oke, lagi bau keringat. Oke, boleh next. Nah, yang paling penting dari NXG skena dari segi fashion
Itu adalah mix and match yang tadi sudah aku bilang. Cara menyeimbangkan, cara ngeblend antara baju dan celana atasan dan bawahan. Jadi selain daripada hubungan antara atasan CEO dengan pekerja-pekerjanya, baju juga mesti di mix and match, baju juga mesti di blend gitu. Gimana caranya supaya enak dilihat. Nah, aku sudah ada beberapa referensi supaya teman-teman bisa ada sedikit referensi bagaimana sih mix and match yang enak gitu ya. Coba kita lihat ya. Yang tadi sudah aku bilang biar tidak monoton, boleh di next lagi. Nah ini, yang pertama, padukan warna dengan yang sama tapi dengan gradasi yang berbeda. Kenapa padukan warna dengan yang sama tapi dengan gradasi yang berbeda? Kita tuh kadang sering merasa bahwa kenapa sih baju teh hitam tapi celananya juga hitam lagi gitu ya. Nah, kenapa nggak di atasnya ditambah outer misalkan ya? Bajunya tetap hitam, celananya tetap hitam, tapi kita tambah aksen outer supaya itu tadi gradasinya atau si bentuk gitu ya ada yang berbeda gitu. Misalkan kita selalu pakai dengan warna atasan yang sama dan bawahan yang sama, hitam-hitam, putih-putih. Tapi ketika dikasih aksen detail seperti outer itu akan jadi lebih menarik teman-teman. Nah jadi itu yang dimaksudkan dengan padukan warna yang sama tapi dengan gradasi yang berbeda. Oke, di next. Ini yang maksud aku tadi. Kalau misalkan warnanya, ini di mata aku warnanya pink, tapi nggak tahu warnanya pink bukan ya? Warnanya pink bukan Alifan? Pink ya? Karena aku sedikit parsial sebetulnya. Bukan sedikit parsial karena aku tidak tahu banyak soal nama warna, tapi yang jelas di mataku ini warna pink. Yang tadi dimaksudkan dengan warna sama tapi gradasi berbeda itu seperti ini. Entah itu kita ketika pakai kaos hitam terus pakai celana hitam pakai outer, atau memang seperti ini. Warnanya tetap pink, cuman ada gradasi yang beda gitu. Karena kalau misalkan dua-duanya polos teh kayak perawat gitu. Misalkan atasnya putih, bawahnya putih. Terus atasnya oranye, bahkan di Cianjur ada salah satu instansi yang atasnya oranye, bawahnya oranye. Terus kalau misalkan saja merah dan merah kita bisa takut disangka pekerja Pertamina. Makanya, kenapa enggak kan anak Nesgi yang lebih skena untuk anak Nesgi yang lebih skena akan fashion tuh jangan seperti itu gitu. Minimal ketika event kita harus tahu posisi. Jangan merah dengan merah, terus hitam dengan hitam hungkul jadinya membosankan secara visual. Visual. Ada Pak Arif gak ya? Ada Pak Arif? Oke. Gitu Pak Arif. Apalagi Pak Arif aku lihat stylenya tuh mantap sekali sudah pakai kupluk, kacamata. Oh, udah skena bet gitu. Terus kalau misalkan aku boleh lihat Kang Kemal secara style dia selalu pakai outer, kalau pakai kaos itu juga keren skena bet. Aku suka. Itu mix and match yang baik. Di samping ada Kang Fikri yang selalu berpakaian kemeja. Coba kita pakai kaos dan outer. Oke, di next. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat di layar warna sama tapi gradasi berbeda itu maksud aku ini. Kita bisa ini kalau misalkan teman-teman mau beli produknya, kenapa jadi ada rekomendasi tempat beli baju casual yang oke tapi masih tetap terlihat eye catching gitu ya. Ada namanya Instagramnya kalau aku boleh sebut casual. Nah, dari mulai ada family gathering outfitnya seperti apa gitu ya. Itu dia tetap warna dengan warm, pakai turtleneck dan celana casual, terus ada dikasih aksen sepatu coklat gitu. Itu tuh cocok banget gitu ya. Terus ada yang James Dean ini tuh sangat asik gitu. Walaupun kita pakai jeans dan kaos tapi tetap di mix and match dengan boot, itu akhirnya juga terlihat sedikit bad boy tapi bagi aku tuh keren gitu ya. Terus ada kemeja, nih apalagi yang biru-biru ini tuh. Mungkin memang kalau digambar terlihat orang-orangnya pada ganteng gitu ya. Tapi kan kenapa tidak gitu? Kalau misalkan berpakaian kita unik, terus oke gitu, akan tetap menjadi eye catching kok. Tidak harus seperti model di gambar ini gitu. Terus juga untuk orang yang gempal seperti aku juga masih tetap bisa apa ya, berpakaian dan stylish gitu secara bagus gitu. Bahasanya aku nggak tahu tapi yang jelas kalau misalkan bentuk badan dan lain-lain itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada apa ya namanya? Ya nggak ada masalah sebenarnya untuk berpenampilan lebih unik dan bagus gitu. Ini dia bisa dilihat ada yang memadukan outer dengan kaos, ada yang memadukan kemeja bahkan terus di dalamnya pakai kaos lagi. Nah itu tuh
keren teman-teman kalau misalkan kita lakukan ketika kita ada di sebuah event membawa nama NXG gitu, NGO yang paling fashionable, bisa jadi ada nominasi seperti itu. Itu sangat mantap. Nah, selanjutnya selain daripada gradasi yang berbeda, ada ini. Yang pertama ada pahami color wheel. Kalau misalkan kita ngedit, itu pasti selalu berbau dengan color palette. Nah, begitupun fashion. Fashion juga sama. Kita harus mengerti akan warna apa yang dipakai bagian atas, terus warna apa yang dipakai di outer, terus warna apa juga yang dipakai di celana dan juga sepatu. Itu sangat penting karena nggak mungkin dong kalau misalkan aku sih membayangkannya warna kuning dan pink kalau misalkan gagal menge- mengawinkan atau coba di blend itu tuh akan jadi norak gitu jadinya. Nah maksud itu jangan sampai warna-warna yang nabrak tersebut dipakai. Taruhlah kulit aku sedikit gelap, pakai baju warna kuning, bayangkan aja dulu, pakai baju warna kuning, terus celananya pink gitu. Nah itu tuh yang paling aku jauhin karena aku sudah paham sedikit soal color wheel ini. Maksudnya color wheel apa ya halipannya? Sejenis roda warna ya. Iya roda warna. Jadi di situ kita bisa lihat tuh antara misalkan warna kuning berseberangannya dengan apa, warna taruh pink berseberangannya dengan apa. Itu kita pahami. Kenapa harus sampai sana? Karena supaya tahu tuh sebenarnya pasnya kita berpakaian tuh di warna apa dan pasnya kita nge-mix and match baju atau celana tuh di warna apa. Yang kedua yang ketiga sudah sesuaikan dengan warna kulit. Lalu yang kedua jangan berlebihan dengan pakaian yang bermotif. Aku sudah insap menggunakan pakaian yang banyak atau motifnya acak-acakan. Bahkan kalau boleh aku bilang aku nggak punya batik karena aku cukup trauma dengan bentuk gambar yang ada di setiap baju. Kalaupun harus punya gambar ataupun kalaupun harus punya kaos yang bergambar itu pasti aku pakai tidur. Karena aku sendiri tidak percaya diri dengan kaos yang bergambar. Guys di sana karena mungkin nggak tahu ya aku tuh karena merasa gempal besar gitu ya ketika harus ada baju di dalam atau di dalam baju aku tuh kayak nambah lebar gitu. Nah maksudnya selain daripada kita paham akan warna kulit tadi gitu ya coba pahami juga bentuk badan dulu gitu. Nah cocok gak sih sebenarnya pakai gambar yang besar-besar gitu. Nah atau bahkan kebalikannya ketika memang badan kita terlihat proporsional gitu ya ideal gitu terus tidak berat badan berlebih seperti saya itu akan sangat menarik kalau misalkan pakai baju yang bergambar atau bisa diakalin dengan baju yang bergaris ke pinggir kayak yang sedang Ajeng pakai hari ini gitu ya kalau teman-teman kantor lihat itu juga jadi menambahkan kesan bahwa badan yang kecil itu bisa terlihat lebih besar gitu kalau mau mensiasati dari segi fashion. Nah kenapa aku alasannya pakai baju polos ya itu tadi aku sudah merasa bahwa bentuk badan aku gempal. Jadi makanya aku selalu pilih baju polos dan selalu pakai baju kalau kemeja itu aku pinek. Untuk menambah kesan bahwa badan aku tuh lurus ke bawah gitu ya, nggak ke pinggir. Makanya aku coba siasati dengan baju-baju seperti ini. Kenapa nggak pakai kerah? Karena nanti kenapa nggak pakai sering baju kerah? Karena nanti terlihatnya lebih pendek si lehernya. Jadi aku ngerasa bahwa si Gana bakal jadi kieu tah lamun misalkan pakai baju kemeja tinggi gitu. Makanya aku coba pakai baju bowling t-shirt ini untuk terlihat supaya leher lebih tinggi sedikit, terus bentuk badan juga agak kurusan sedikit. Dan itu bekerja. Kalau misalkan aku ngesut di lapangan, pakai setelan kayak gini, aku selalu ditanya, kenapa sekarang badannya kurusan? Karena aku mencoba merubah cara berpakaian, dan itu bekerja. Dari segi visual memang terlihat sedikit kurus, tapi kalau dari segi kiloan aku sama aja. Nah itu kekuatan fashion teman-teman. Oke lanjut. Nah atau apalagi anak-anak lapangan tuh selalu identik dengan panas terik matahari gitu ya. Makanya jangan lupa tuh bucket hat. Kalau nggak bucket hat ya kupluk lah kayak Arif yang sering pakai gitu ya. Karena itu udah skena passion bet gitu ya. Komo berhubungannya dengan anak-anak lapangan yang selalu outdoor gitu kegiatannya. Kalau misalkan pakai kaos, coba di mix and match dengan pakai bucket hat. Nah kalau misalkan kita bosan dengan sling bag, ada tuh tas kecil juga yang dikalungin kayak di gambar ini yang untuk naruh HP, naruh pod gitu, naruh power bank mungkinnya. Asal jangan laptop nanti teman-teman akan nunduk seperti ini. Semakin berat kan semakin menunduk gitu ya. Seperti ilmu padi jadinya. Jangan-jangan kita kan manusia ya. Oke.
Ini dari Pispal, karena memang produk Pispal yang walaupun hari ini katanya collapse, tapi memang dia merubah sudut pandang fashion yang tadinya apa ya, Pispal, Iger, terus tadi aku lupa fashion brand apa yang disebutin Kak Kemal. Dari brand-brand outdoor tuh sekarang sudah mulai terlihat seperti brand-brand yang memang dipakai sehari-hari itu asik gitu. Jadi nggak hanya segmented untuk naik gunung saja, untuk kegiatan outdoor saja, tapi dipakai sehari-hari jadi lebih asik. Nah, seperti ini. Sebenarnya mau apapun pakaiannya, mau apapun ya pakaiannya, yang jelas kita harus pinter dengan mix and match-nya. Kalau misalkan hanya pakai kaos saja supaya lebih eye catching apa ya? Oh iya pakai bucket hat. Terus kalau misalkan teman-teman pengen lebih eye catching lagi pakai kacamata frame tebal, terus rambut bondol gitu ya udah sekali rambut. Oke, lanjut. Nah, ini ada rekomendasi aksesoris yang aku bikin tampil lebih casual. Salah satunya yang pertama ada, coba di next. Tidak ada. Ini dia. Teman-teman sering ke undangan? Kenapa tidak? Anak-anak NGO hari ini gitu ya, khususnya di NXG, kalau misalkan kemana-mana tuh udah deh jangan bawa sling bag gitu. Coba pakai dompet clutch gitu, kan agak keren gitu ya kalau misalkan kita berdiri kan pamer-pamer gitu tuh. Wah cocok banget. Apalagi kalau misalkan udah pakai lanyard gitu, wah ini harusnya pakai lanyard Coach. Jadi kalau misalkan terus pakai lanyard kain teh hitam bekas leher, ya coba diganti si ID cardnya dimasukin beli apa ini namanya lanyard dari Coach itu dia lebih bagus gitu lebih rapi. Ini hanya rekomendasi selain daripada clutch ada lanyard juga. Terus aksesorisnya selanjutnya ada sneakers. Ini sebenarnya aku berpikir dulu bahwa sepertinya sepatu running akan tahan di medan apapun gitu. Tapi muncul ketika aku sedang mendatangi sebuah event yang katakanlah formal, tapi piraku emang tetap sneakers gitu. Lari pagi pakai sneakers, lari siang pakai lari siang, sepedahan pakai sneakers, event wedding ngesut pakai sneakers. Tapi ketika datang ke acara yang lebih formal, sepatu itu juga yang aku pakai. Kenapa sangat penting sneakers untuk tampil lebih percaya diri? Karena memang sudah dari atas kepala diatur, ditata sedemikian rupa, baju sudah, celana sudah, masa sih sepatu tidak dipakai atau sepatu tidak dipilih gitu dengan baik. Nah itu teman-teman. Jadi selain daripada atasan, bawahannya lebih bawah lagi, sneakers juga sangat penting. Clutch sudah, lanyard sudah, sepatu sudah, makanya selanjutnya adalah tumbler. Sebagai anak NGO yang peduli akan apa ya? Yang peduli akan program-programnya aktivis-aktivis lain gitu. Kita mendukung teman-teman yang go green dan lain-lain itu dengan cara menggunakan tumbler. Minimal tumblernya ya bisa minum dipakai pas nenggak teh rada-rada estetik gitu. Kalau kita nggak mampu untuk beli Coke Cycle masih banyak kok brand-brand lain untuk kita bisa tampil lebih skena dari segi fashion untuk anak-anak NGO. Minimal pakai tumbler. Apapun mereknya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih skena dari segi fashion di NGO tersebut, pakai Coke Cycle. Oke, lanjut. Clutch, sneaker, Coke Cycle. Ini dia. Selanjutnya adalah pakai tote bag. Karena hari ini kalau teman-teman pakai tas polo bakal disangka wibu. Masa sih gitu kan ya, sudah gamenya bagus, main gamenya keren, gaulnya sama anak-anak kementerian. Tiba-tiba nongkrongnya juga sudah di coffee shop. Minimal pakai tote bag lah supaya enak gitu kemana-mana. Sebenarnya perbedaan antara tote bag dengan tas gandong tuh bagi aku, tote bag sangat lebih mudah dan lebih mobile teman-teman dibandingkan tas gendong gitu. Karena menurut aku sangat apa ya, tidak ringkas gitu. Karena kalau misalkan pakai tote bag tuh kita enak kemana-mana. Mau ke mall oke gitu, mau langsung ke acara juga masih oke. Tapi kan yang penting isinya adalah tumbler tadi, Coke Cycle dan aksesoris lainnya. Oke, di next. Nah, kalau misalkan tadi sesuai dengan preferensi yang aku dapat, preferensi yang aku bayangkan bahwa mix and match itu bagusnya seperti apa, kita bisa dilihat
di sini website untuk mix and match baju. Aku baru aja tadi nanya ke teman aku di bawah, Taicha dan Kak Gilang. Ada kok website yang bisa mix and match baju yang menjadi referensi, namanya itu adalah Lookbook. Di sini kita bisa tahu kalau baju apa tuh enaknya dipakai mix and match dengan apa, terus celana apa bisa enaknya dipakai atasannya oleh apa gitu ya, baju apa. Terus di Spotlight tuh dia udah ada tuh untuk summer, untuk festival, juga untuk berenang, travel gitu ya. Itu tuh udah ada tuh kategori-kategorinya. Jadi teman-teman gak usah bingung. Kalau misalkan tadi hanya referensi sedikit, ini kita bisa tahu lebih banyak soal apa ya, cara berpakaian yang baik menurut aku tuh seperti apa. Iya kan, karena aku juga bukan pakar, atau yang lain juga kan bukan mendengarkan seorang pakar fashion, tapi cara berpakaian yang dimaksudkan tadi putar-putar menurut Derita seperti apa ya, bisa dilihat di sini juga. Oke, di next, selain daripada lookbook ada juga aplikasi mix and match atau outfit ini, ada yang namanya Polyfor Style, di Play Store juga ada, App Store juga ada. Ini tuh free. Terus juga ada Closet, Close tambah T, itu juga free di iOS gitu ya. Nah, teman-teman bisa download di sana, atau teman-teman juga tinggal ketik di Play Store atau Google Play Store. Cari aja aplikasinya itu mix and match outfit gitu, atau mix and match fashion, itu bakal muncul banyak. Nah, itu membantu banget ketika teman-teman memang dirasa malu gitu untuk, iya pantes gak sih yang aku pakai itu seperti ini. Nah, kenapa nggak coba kita cari by aplikasi gitu kan, kita kan anak literasi digital ya. Kalau misalkan malu bertanya, maka kita cari di Google Play atau di Google Chrome. Oke. Nah, ini kenapa pada dasarnya karena pada dasarnya fashion itu adalah identitas individu dan kelompok. Yang tadi aku bilang, banyak kok NGO juga yang pakai uniform gitu secara sama, tapi kalau misalkan sama semua asa gimana gitu, kayak gimana gitu. Nah, kenapa enggak kalau misalkan kita aja dikenal sebagai NGO dengan outfit atau baju atau setelan yang kita pakai sangat unik, ya kenapa enggak gitu. Itu juga menjadi salah satu ciri identitas individu atau kelompok gitu. Bahwa NXG mah kayaknya keren-keren, anaknya fresh-fresh gitu, pakaiannya juga oke-oke, stylenya oke-oke gitu. Kita mah nggak perlu gitu sebenarnya bikin uniform yang khusus tuh, nggak perlu. Tapi coba kita ke Uniqlo, mix and match bareng-bareng, ayo kita berangkat. Nah, di situ kita akan menjadi tahu tuh uh, ciri khas dari masing-masing orang tuh mau fashionnya seperti apa. Nah, itu juga kayaknya akan lebih menarik gitu. Ya, Kang Kemal. Oke, boleh di next. Ada kok yang terakhir. Oke, ternyata itu kesimpulannya teman-teman. Alipan sudah tidak bisa next. Iya betul. Karena penutupannya adalah yang tadi. Karena pada dasarnya fashion itu adalah identitas individu dan kelompok. Kenapa aku bilang selama 30 menit itu berulang-ulang kita harus menjadi sebuah NGO yang eye catching, bukan dari segi program dan lain-lain, bukan dari segi eventnya. Tapi coba deh kalau misalkan kita berangkat kantor pas ngaca, ini aku mau ketemu banyak orang nih, apakah sudah oke gitu. Bukan ingin membuat insecure, tapi pada dasarnya nanti setelah orang lain tahu bahwa kita adalah anak NXG, ya itu tuh minimal Brembo nih bos, enggak, minimal kita dipandang oleh orang tuh rapih, terus taruhlah katakanlah wangi gitu ya, sebagai NGO yang memang serius gitu. Nah, kalau bagi aku dari sisi skenanya seperti itu. Oke.